Bang? Jadi kalau dulu abang tinggal Sur, ini kan ada bukit. Di belakang bukit ini ada bukit lagi nih Sur, yang ada pohon sawit itu. Kenal dulu jadi anak bukit dulu. Ya, di sini memang karena suasananya suasana kampung desa, enak Sur, apalagi sore-sore gini ya kan Sur, nangin. Jadi seringannya lah Bang. Udah lama Bang tinggal di sini Bang? Kalau abang memang tinggal asli di desa Punan Rejo ini Sur. Asli Bang? Asli Sur. Dari lahir? Ya, abang lahirnya di sini dan memang ketika pada saat itu orang tua bapak kerjanya di PTPN 2. Tapi bapak pensiun muda dan SD-nya lagi kembali lagi di sini. Iya. Berarti dari kecil sampai dengan dewasa Bang Di desa Punan Rejo ini. tepatnya Bang di sebelah mana Bang? Jadi kalau dulu abang tinggal Sur, itu kalau rumah abang ya Sur, ini kan ada bukit. Di belakang bukit ini ada bukit lagi nih Sur, yang ada pohon sawit itu. Kami tinggal di situ Sur. Nah, makanya kami dan abang di sini lebih dikenal dulu jadi anak bukit dulu. Iya, karena kami tinggal di bukit dan dulu kami ada 3 rumah tangga di situ. Iya, ternyata berpindahan semua, tinggallah kami di situ, sendiri kami di situ Sur. Tapi daerah situ nggak ada listriknya sendirian Bang? Memang nggak ada listrik Sur. Jadi waktu dulu dan sampai sekarang pun itu memang nggak ada aliran listrik ke situ, karena memang kan jauh dari perumahan penduduk. Jadi kami penerangannya pakai lampu patroma. Tahu lampu patroma? Yang kaca-kaca itu. Nah, jadi nanti kalau tiap sore itu kita pompa yang digantung gitu. Nah, pernah juga akhirnya kita pakai baterai basah itu yang kita cas akhirnya untuk penerangan lampu. Nggak ada yang lain, memang hanya sekedar itu. Jadi Bang, tadi Abang bilang kan di situ menggunakan lampu petromak, tidak ada listrik. Berarti Bang, dari usia berapa lah Abang mengalami sampai dengan tidak listrik? Terus menonton TV-nya Abang kemana? Iya, jadi memang kami tinggal di situ semenjak kembali lagi setelah orang tua pensiun muda dari PTP. Tinggal di situ di usia abang itu 6 tahun. Nah, 6 tahun sampai abang usia itu tamat SMP di sini. Nanti kami pindah tapi tetap di sini juga. Jadi perlu abang sampaikan, kami tinggal di sana dengan kondisinya yang cukup sangat menyedihkan karena memang listrik tidak ada, akses jalan nggak ada. Jadi memang ketika kami berangkat ke sekolah itu aksesnya ya jalan benteng-benteng sawah ini sampai benteng daripada dam. Ini kalau ini namanya dam, terus berjalan sampai ke sekolah. Ya ke sekolah itu karena memang kami melewati benteng sawah yang ada padinya, ya memang sepatunya basah terus. Akhirnya sepatu basah cepatlah untuk bolongnya. Kalau dibilang, Bang, berarti kalau nggak ada listriknya nggak bisa nonton TV. Memang nggak pernah nonton TV dari SD. Iya, nggak pernah nonton TV. Nah, memang kehidupan orang tua memang kondisinya sangat sederhana dan jauh di bawah itu. Memang kami sekolah itu sambil bawa jajanan sekolah, Abang, untuk ya membantu biaya dan juga kehidupan. Jadi 3:30 pagi sudah bangun, bantuin mama untuk buat seperti kemplang, keripik,
tebu yang diiris-iris, yang kasih nanti bambu yang dicucuki buat mie, buat cenil. Nah, abang ke sekolah bawa jajanan, jualnya di dalam kelas. Dan mama jualannya di depan gerbang sekolah, samping gerbang sekolah lah tepatnya mama itu jualan. Gitu. Nah, hal itu memang harus dilakukan untuk membantu perekonomian orang tua. Nah, itu berlanjut sampai abang itu kelas 6 SD. Iya, jajangan. Nah, jadi ketika juga hari-hari Minggu, kan orang tua petani tuh ya, petani, nanti ada nangka yang masak, dicucukin, abang jalan itu dari sawit-sawit itu ke Dusun 2, Desa Punenrejo. Di sebelah sana, kalau lebih kenalnya Bu Gempal lah gitu. Nah, jadi ya jualan. Artinya nggak ada waktu memang untuk bermain, itu nggak ada. Seperti abang bilang tadi, setiap pagi abang membantu orang tua mengisi gorengan untuk menjual di pasar Tambak. Jadi setelah pulang dari sekolah SD, bang, aktivitas abang apa nih? Aktivitasnya bantu bapak di sawah. Nah, bapak kan petani, artinya kan petani ya mana untuk namping sawah, ngerumput, dimana waktu turun sawah ikut nanti, karena kan kebetulan daerah kita rumah abang itu pandu-pandu itu. Jadi pandu itu apa maksudnya? Pandu-pandu itu masih setengah rawa dia. Jadi kalau kita masuk ke sawah itu segini dia, seperut kita. Jadi memang apalagi sering terjadi banjir ya, dari kehidupan itu memang. Tapi perjalanan itu menjadi sebuah anugerah kalau sama abang. Kenapa? Karena dengan didikan dan kondisi yang abang alami, jadi nggak ada memang terkontaminasi hari ini dengan lingkungan gitu. Nah, dari perjalanan itu orang tua selalu bilang gini kepada kami, kalau nanti tamat SD, kalau SMP-nya nggak negeri, kami nggak sekolah. Karena kata bapak, mereka nggak sanggup untuk membiayai sekolah kami kalau kami swasta. Makanya kami 4 bersaudara, alhamdulillah SMP-nya kami setelah tamat kami di SD-nya di sini juga, SD Punenrejo. Tamat itu kami rata-rata SMP-nya SMP negeri. Negerinya negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, setelah SMP, orang bapak juga selalu bilang juga kepada kami, kalau SMA-nya nggak negeri, ya nggak sekolah lagi. Gitu. Makanya, alhamdulillah kami rata-rata negeri. Cuman kakak lah terakhir kemarin itu sebetulnya dia dapat sekolah negeri di Medan, tapi karena dia sendiri perempuan, nggak dikasih juga takut, akhirnya sekolahnya di swasta di Pakam. Nah, jadi dari perjalanan itu kami, SMP kami pindah ke Dusun 2, dan pada saat itu juga ya ketika mau ke sekolah itu juga orang tua sampaikan kalau mau naik angkot nggak ada duit untuk bapak ataupun mama memberikan uang untuk ongkos. Nah, oleh sebab itu kami naik sepeda. Naik sepeda dari sini sampai ke Pakam, SMP Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, berjalanlah itu sampai setengah tahun, itu abang bilang kepada bapak atau mama, mak, kerahku banyak bacaan bismillahnya gitu. Kalau dulu gitu baca bismillah dia. Yang hitam gitu kan. Nah, tapi ketika kita minta mau naik angkot kan kita juga takut ya, karena memang kondisi orang tua kita yang nggak mampu. Akhirnya kami ngambil pasir. Nah, itu di sungai, di situ ada pangkalan pasir yang masa dulu itu ngambil pasir, taruh ke sampan, didayung, ngambilnya, dituangkan, baru dijual. Nah, dulu dengan harganya satu sampan itu Rp6.000. Nah, ketika ngambil pasir itu sampan juga ini berlomba-lomba nih dengan orang-orang lain.
Jadi setengah 5 pagi sudah bangun, setengah 5 pagi sudah bangun, dibawa dulu ke atas sampannya, ditenggelamkan dulu dia. Jadi Sampahnya ini yang ditenggelam. sampannya ke dalam sungai supaya nggak nampak orang. Karena kan kalau ngambilnya pagi-pagi nggak nampak, Sur. Nah, jadi setelah itu nanti setengah 6 atau jam 6 datang, baru ngambil pasir, dinaikkan lagi sampannya, dikuras, dinaikkan, ambil pasirnya, turunkan, baru pulangnya dapat untuk ongkos. Sampai berapa lama? Itu sampai kita kelas 3 SMP itu. Dari kelas 1 SMP. Iya, sampai iya, kelas 3. iya. Bahkan nanti kalau nggak dapet sampan ya kita bonjor. Artinya bonjor itu pakai alat centong ngambil pasir itu ya di sekitar pangkalan itu dipikul langsung buang, tidak pakai sampan dia. Gitu. Nah itulah yang dihadapi untuk bisa sekolah. Dan di samping itu juga kalau bulan puasa abang jualan es batu. Kalau dulu kan nggak ada ya, belum ada lah rata-rata di kampung-kampung kulkas dulu. Iya. Yang ada makanya jual es batu batangan. Balok, es batu Balok. gitu, Bang, ya. Nah abang ngambilnya lebih sering itu di pasar 3. Kalau sekarang itu ada yang namanya Delimas. Iya. Nah jadi abang ngambilnya di situ. Yang dekat simpang itu. Iya, depan simpang yang ada sekarang itu orang jualan-jualan pinggir-pinggiran itulah, ya kan. Nah, belanjanya di situ itu berangkatnya nanti setengah 4 sore, jalan naik sepeda itu dari Pulau Kemiri, pinggiran jalan itu sudah air batu gitu. Dan itu terus dilaksanakan gitu. Itu masih dari kelas 6 SD abang sudah laksanakan itu, masih rumah di bukit. Bang, kembali tadi kan Bang. Kan abang bilang tadi pagi-pagi sudah mengambil pasir. Lalu berangkat ke sekolah. Sekolah kan abang nggak capek Bang. Atau gimana Bang? Nah, di sekolah memang kalau dibilang badan capek ya, Sur. Cuman ada sebuah harapan. Harapannya aku harus sekolah. Dan kelas 1 SMP itu pun abang jualan masih bawa jajanan itu kelas 1 tuh. Kelas 1 SMP abang masih bawa jajanan ke dalam kelas itu. Untuk jualan di dalam kelas. Ya kalau dibilang capek ya capek. Kalau dibilang malu ya malu lah, Sur. Anak cowok jualan kan. Tapi nggak ada sebuah pilihan yang harus kita memilih, itu enggak. Yang penting aku sekolah. Aku bisa bantu orang tuaku. Jadi ini harus kuupayakan dan kuberdayakan. Nah nanti pulang dari sekolah ikut sama mama cari tebu. Nah, bonceng mama cari tebu untuk nanti tebunya diiris-iris itu nanti dijual. Nah setelah itu nanti balik ke rumah ke sawah. Sawahnya di Pulau Kemiri sekali ke sebelah sana. Nah ke Pulau Kemiri itu kami jalan kaki abang. Jadi dari sini ke Pulau Kemiri ke sawah kita sana itu jalan kaki. Karena nggak ada sepeda, nggak ada apa, jalan kaki. Jadi sepanjang jalan itu ya masyarakat tuh tahu memang dengan kondisi itu. Itulah yang terus kita laksanakan, terus kita yakinkan bahwasanya pada suatu saat nanti semua akan indah pada akhirnya. Nggak nyangka sih ya Bang. Sampai saya meneteskan air mata gitu Bang. Karena sebenarnya nggak pernah ngalami yang hal-hal seperti dari kecil tidak pernah menonton, tidak ada listrik, yang mana hari-hari membantu orang tua berjualan di sekolah sampai sekolah, pulang dari sekolah abang ke rumah. Setelah itu SMP juga abang ambil pasir, naikkan ke kapal untuk dijual untuk bisa bersekolah. Jadi mana Bang ya? Sampai saya merasa gitu, kok bisa zaman abang itu abang masih tetap mau belajar. Sementara banyak kita lihat Bang, anak-anak sekarang yang mana ekonominya orang tuanya susah, bukannya dia membantu mamanya Bang, malah kebanyakan dia jadi pengamen atau larinya ke narkoba atau ya intinya Bang tidak ada memikirkan untuk masa depannya. Yang saya lihat abang dari SD sampai dengan SMP
SMP sampai di hati sudah artinya kok bisa abang di usia dengan yang muda itu berpikiran untuk sekolah gitu bang, yang mana di zaman kami dulu anak-anak juga bang di pikiran kami bermain, orang tua menyuruh les malah kita tidak pernah masuk les bang, malah kita Sabtu Minggu itu hanya 1 kali. Sementara abang yang benar-benar harus pagi bangun bekerja dan itu pun mau bersekolah. Ya kalau diceritakan memang Sur, ya